Ibadah kita hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya dan karya ciptaannya. Bahkan Dia adalah Allah yang lahir ke dalam dunia untuk datang dan menyelamatkan orang yang berdosa. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, marilah kita baca bacaan bertanggapan. Saya akan membaca bagian yang P, jemaat sekalian membaca bagian C. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru pada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Bersama-sama, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan Allah yang Maha Suci. Tuhan Maha
Tuhan nama suci, suci, suci. Sungguh Tuhan, kami sedang menghadap Engkau Allah yang maha suci. Biarlah Tuhan kami boleh fokus dengan sepenuh hati kami. Pikiran kami Tuhan boleh tertuju kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh datang dengan penuh sukacita. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang bisa kami persembahkan selain kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau datang untuk mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Dan juga biarlah Tuhan, Kau urapi hamba-Mu. Biarlah boleh menyampaikan firman-Mu untuk menguatkan, meneguhkan, bahkan mungkin merubah jemaat untuk hari makin hari boleh semakin diubah serupa dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Sungguh Tuhan begitu baik kepada kita. Tidak ada yang bisa kita berikan untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Mari dengan pujian ini kita merenungkan betapa besarnya pengorbanan Tuhan, betapa baiknya kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia Tuhan, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan
tetap setia sampai selama-lamanya. Biarlah musik saja memuji Tuhan. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk merenungkan kembali apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Dengan apakah kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Apakah dengan keluh kesah kita sehari-hari bahwa kita terus merasa kurang? Atau adakah kau dan saya sudah mempersembahkan seluruh hidupmu buat Tuhan? Jikalau belum, berdoalah secara pribadi. Persembahkanlah apa yang kau miliki. Berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Sama-sama kita pujikan. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengubahkan kami untuk boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau dan tidak menyia-nyiakan hidup kami. Terima kasih atas pengampunan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, angkat tanganmu, lambaikan tanganmu, berikan senyuman pada kanan kiri. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku
mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Dengan sorak-sorai itu kemuliaan nama Tuhan. Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku.
Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bapak Ibu silakan untuk duduk. Biarlah kita boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seringkali kita hidup sesuai dengan apa yang kita mau, dan itu menyedihkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya ajak kita memujikan pujian ini sebagai bentuk doa kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ingin kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selanjutnya kami persilakan Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas undangan pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau boleh menyegarkan jiwa dan hati kami. Sehingga sungguh Tuhan, seperti yang tadi kami nyanyikan, kami hanya menyembah Tuhan saja. Kalaupun kami hidup bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya nyatakan kehendak-Mu kepada setiap kami. Nyatakan kebenaran-Mu lewat firman yang akan diuraikan oleh hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu ini di tengah kelemahan dan keterbatasannya di dalam menguraikan firman Tuhan. Kiranya kuasa dari Roh Kudus sajalah yang memampukan kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Kami boleh memahaminya dan juga melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati waktu ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya boleh sekali lagi boleh melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Ya, saya ingat, Kupang Jaya. Ini ngetes. Ada aja ya alibinya ya. Ya, seingat saya bulan kemarin ya, saya baru datang ke tempat ini. Terima kasih buat undangannya dari majelis dan juga Pak Chandra ya. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu masih saja degil hatinya. Ini ngomong-ngomong saya tuh pingin tanya gitu ya sama Pak Chandra. Kalau giliran bahas tentang kejahatan, bahas tentang kedegilan hati, kok pembicaranya selalu saya gitu ya. Jangan-jangan tahun depan penyangkalan Yudas saya pembicaranya ya, gitu ya. Oke, ya mari kita membaca di dalam Yeremia pasal 7 ayatnya ke-21 hingga ayatnya ke-28. Yeremia pasal 7 ayat 21 hingga ayatnya ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dan sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi hari demi hari terus menerus
tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, satu kali ada seorang istri yang marah-marah kepada suaminya. Lantaran suaminya itu ketahuan selingkuh dengan perempuan yang lain. Saudara, sekali lagi ini bukan cerita personal ya. Dan juga jangan tanya ke saya siapa orangnya ya. Jangan. Saudara, istrinya itu marah-marah karena suaminya ketahuan selingkuh. Kemudian si suami ini berpikir, waduh, ketahuan rek, bahasa Surabayanya ya. Apa ya yang harus saya lakukan supaya istri saya itu tidak marah lagi. Kemudian si suami ini mulai putar otak dan kemudian dia berpikir, dulu tuh kalau zaman saya PDKT, saya sering ngasih coklat sama bunga. Cobalah saya kasih coklat sama bunga. Dia mulai mengajak istrinya, Ma, boleh nggak malam ini kita tinggalin anak-anak, kita pergi makan dinner berdua. Terus suami ini mengajak istrinya itu pergi ke tempat makan restoran yang mewah sambil membawa coklat dan bunga. Seperti waktu mereka PDKT-an dulu. Bahkan tidak hanya itu, saudara. Si suami ini kemudian tiba-tiba mengeluarkan dari saku kantongnya, dibuka di hadapan istrinya, cincin berlian. Wah, saudara, ini jangan dibikin jadi rumus ya. Jadi kalau ada suami kasih cincin, kasih coklat, artinya dia baru ketahuan selingkuh. Enggak ya, bukan seperti itu ya saudara ya. Kemudian si suami ini menunjukkan cincin berlian itu dengan mata yang bukan berbinar-binar. Istrinya justru tambah marah. Dia bilang kepada suaminya, dia bilang seperti ini, percuma, kamu cuma bisa kasih coklat, kamu cuma bisa kasih bunga, kamu percuma ngajak aku makan di tempat yang mahal dan mewah, bahkan percuma juga kamu bisa kasih cincin berlian, tetapi segenggam cinta pun tidak kamu beri kepadaku. Kamu berikan itu kepada wanita yang lain. Wah. Setelah mendengar hal itu, si suami ini bukannya menyesal, dia marah kembali kepada istrinya itu. Dia bilang, kamu ini gak tahu apa, saya ini sudah membelani seperti ini, ngajak kamu makan di restoran yang mahal, restoran mewah, saya udah bawa coklat, saya udah bawa bunga, bahkan cincin berlian sudah saya beli untuk kamu. Kok masih saja kamu itu marah dengan aku? Lalu si suami pun akhirnya dengan kesal, dia pergi meninggalkan istrinya di restoran itu. Dan celakanya lagi Bapak Ibu Saudara, dia pergi tanpa membayarnya terlebih dahulu. Jadi istrinya nanti yang disuruh bayar. Ini celaka ya saudara. Saudara, pada akhirnya kita akan tahu bahwa relasi tidak bisa dibeli dengan benda apapun juga. Amin ya. Cinta dan ketaatan lebih dari sekedar benda-benda yang bisa kita berikan kepada pasangan kita. Saudara, bayangkan kalau punya pasangan ya, bisa kasih mobil, bisa kasih uang jajan, bisa kasih coklat romantis, tapi ternyata hatinya buat perempuan yang lain, hatinya buat laki-laki yang lain. Rasanya kok ya sia-sia ya. Cinta dan ketaatan pada akhirnya kita tahu itu lebih utama di dalam relasi daripada benda-benda pernak-pernik yang bisa kita berikan kepada pasangan kita. Sekali lagi saudara, saya tidak mengatakan hadiah, pemberian, gift itu tidak penting. No, bukan itu.
yang saya maksudkan. Itu penting. Tapi kedudukannya itu di bawah cinta dan di bawah kesetiaan. Percuma bisa memberikan banyak, memberikan yang mewah, tapi tidak memberikan hati yang penuh dengan cinta kasih. Saudara, demikian juga di dalam khotbah Yeremia seperti yang kita baca tadi di pasal 7 ya, khususnya di ayat 21 dan di ayat 22, di mana pada waktu itu Allah menyelamatkan nenek moyang Israel keluar dari Mesir bukan karena alasan transaksi, bukan supaya artinya kemudian orang Israel itu memberikan korban persembahan kepada Allah, melainkan orang Israel, orang Yehuda pada waktu itu diingatkan Allah memilih menyelamatkan orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir karena belas kasih, bukan karena transaksi. Dan yang terutama itu bukan ritual selebrasi, memberikan korban persembahan ini dan itu, tetapi relasi, bukan selebrasi. Karena itu saya ingin mengatakan seperti ini. Tanpa ketaatan dan relasi yang benar akan Tuhan, maka setiap persembahan, setiap pemberian kita yang kita beri kepada Tuhan akan menjadi sia-sia. Saudara, inilah inti pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia pada waktu ia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di bait suci di kota Yerusalem. Saudara, kita tahu bersama bukan? Yeremia adalah seorang nabi yang melayani kerajaan Israel di bagian selatan atau kerajaan Yehuda. Pada waktu itu kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua, ada Israel utara, ada Israel selatan. Nah, Yeremia di bagian selatan di bawah ini, di mana tempat ada bait suci Allah yang ditaruh di kota Yerusalem. Saudara, ada banyak penafsir yang berpendapat bahwa pada waktu Yeremia dipakai oleh Tuhan, khususnya di pasal 7 ini, Yeremia sedang berada atau orang-orang Yehuda pada waktu itu sedang berada di bawah pimpinan seorang raja yang lalim yang bernama Raja Yoyakim, raja ketiga dari Israel Selatan, anak kedua dari seorang raja yang sebetulnya baik, Raja Yosia. Ya, saudara, Raja Yoyakim pada waktu itu adalah seorang raja yang berbeda dari figur papanya. Ya, ini kalau ada ibarat kata like father like son, ini nggak mirip sama papanya. Yosia itu membawa perubahan, reformasi pada zaman itu. Tapi anaknya Yoyakim tidak demikian. Raja Yoyakim tidak takut akan Tuhan. Sebaliknya, saudara, di zaman pemerintahan Raja Yoyakim, orang Yehuda itu melakukan kejahatan yang lebih parah daripada nenek moyang orang Israel. Seperti yang tadi kita baca tadi. Saudara, orang Israel, orang Yehuda pada waktu itu melakukan ketidakadilan kepada orang-orang sejamannya. Bukan hanya ketidakadilan, mereka menindas orang kecil, mereka melakukan penyembahan berhala dan juga yang disebut sinkretisme. Saudara tahu apa itu sinkretisme? Sinkretisme itu artinya apa? Mereka orang Yehuda menggabungkan dua kepercayaan yang berbeda itu. Menyembah Baal sekaligus menyembah Yahweh. Mereka gabungkan dua hal itu. Mungkin mirip-mirip seperti hari ini kalau saudara ketemu ada orang Kristen, tapi dia juga menyembah, mencampur adukan itu dengan kepercayaan yang lain. Saya pernah dengar ada istilahnya tuh Bukris, Buddha Kristen, seperti itu ya. Saudara, mungkin seperti itu orang-orang Yehuda, mencampur adukan dua kepercayaan yang berbeda. Jadi saudara, di tengah situasi yang seperti itu tampil seorang nabi dengan gagah berani, ia dipakai oleh Tuhan yang bernama Yeremia. Bahkan saking beraninya itu Yeremia itu berkhotbah di bait suci. Ia menyampaikan pesan firman Tuhan. Ia menyatakan keberdosaan dari orang-orang Yehuda. Tetapi konsekuensinya adalah kalau saudara baca di dalam Yeremia pasal 26, ia kemudian dimusuhi. Bahkan ia dikatakan mau dibunuh oleh orang-orang Yehuda di bait suci. Saudara,
pola yang sama bisa kita temukan hari ini ya. Kalau ada orang yang tampil berbeda, tampil berani, menyatakan kebenaran, konsekuensinya biasanya dikucilkan, dibully, bahkan ada ancaman-ancaman yang mengerikan. Saudara, itulah yang dihadapi oleh seorang nabi bernama Yeremia. Dan saudara kalau melihat di struktur pasal 7, di ayat pertama sampai ayat 20, Yeremia itu kemudian menyerukan sebuah seruan pertobatan dari Tuhan. Sekaligus Yeremia itu menegur ketidakadilan yang dilakukan oleh orang Yehuda kepada 3 kelompok marginal pada waktu itu. Kelompok marginal ini artinya kelompok-kelompok yang seringkali itu diabaikan, dipinggirkan oleh masyarakat pada waktu itu. Ada 3 kelompok kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 20 itu. Yang pertama ada orang asing. Padahal orang Israel, orang Yehuda, itu awalnya kalau saudara baca di dalam kitab Imamat, diminta untuk tetap ramah bahkan terhadap orang non-Israel. Hasil panen kalau bisa nanti tahun ke-7 jangan diambil, kasih kepada orang yang kurang mampu dan seterusnya. Bahkan non-Israel bisa menikmati berkat tanah Kanaan itu. Tapi mereka di zaman kerajaan Yoyakim ini tidak ramah dengan orang asing. Mereka bukan hanya tidak ramah dengan orang asing, mereka tidak ramah, tidak peduli dengan anak-anak yatim dan perempuan-perempuan janda. Saudara, pada waktu itu kalau namanya perempuan sudah menjanda, artinya sudah ditinggal oleh pasangannya, meninggal, maka seringkali kesejahteraan hidupnya itu sangat malang. Beda dengan hari ini kalau ada istilahnya itu janda kaya gitu ya. Saya pernah dengar teman-teman tuh cerita, loh kalau hari ini kita disuruh memerintahkan pedulikanlah anak yatim janda, loh hari-hari ini janda-janda makmur ya katanya hidupnya, katanya sih, katanya seperti itu ya saudara. Nah pada waktu itu orang-orang Yehuda mereka melupakan 3 kelompok marginal ini. Dan selanjutnya saudara, Yeremia menunjukkan alasan mengapa orang Yehuda itu melakukan ketidakadilan, melakukan berbagai bentuk kejahatan dan seterusnya adalah karena mereka melakukan penyembahan berhala. Saudara, masalah aktual yang terlihat di permukaan selalu disebabkan oleh satu akar masalah, yaitu penyembahan berhala. Saudara, ini modelnya mirip dengan Roma pasal 1 ya. Saudara kalau baca Roma pasal 1, Paulus itu menegur orang-orang jemaat Roma, kamu itu menggantikan kemuliaan Allah yang kekal itu dengan berhala-berhala yang fana. Kamu sekalipun kamu tahu yang benar, tapi kamu tidak mau memuliakan Allah. Artinya ada penyembahan berhala di situ. Dan kemudian diikuti dengan praktek homoseksual, penyimpangan secara seksual. Saudara, perhatikan formatnya selalu mirip ya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Masalah aktual, ya, dosa yang aktual selalu diawali dengan akar masalah, yaitu hati yang menyembah berhala. Saudara, bahkan kalau kita baca lebih jauh di pasal 7 ayat 6 sampai 7 ya, Yeremia mengingatkan, menegur penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda kepada dewa Baal, dewa yang justru merupakan musuh dari orang Israel pada waktu itu. Ini kan ironi ya saudara ya. Jadi mereka bukan hanya menyembah berhala, bahkan mereka mencampur adukan penyembahan dewa-dewi itu dengan menyembah kepada Yahweh di bait suci. Yang kita sebut tadi sinkretisme, menggabungkan 2 kepercayaan yang berbeda menjadi satu. Dan saudara, setelah menegur orang Yehuda akan ketidakadilan yang mereka lakukan serta penyembahan berhala yang mereka lakukan itu, di dalam Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 28, teks yang kita baca tadi ya, itu mau menunjukkan kepada kita bagaimana Yeremia itu melanjutkan nasihat firman Tuhan yang ia terima dari Tuhan sendiri dengan satu nada yang sarkas, nyindir ya. Di dalam ayat 21 kalau saudara baca, di sana dikatakan, tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Saudara, jangan kira ini berarti Tuhan sungguh-sungguh memerintahkan orang Yehuda untuk menambah korban bakaran mereka, untuk menikmati penyembahan berhala mereka. Enggak ya, ini kayak nyindir gitu loh. Itu sama kayak
Saudara kalau ketemu ada orang rokok gitu, saudara ngomong, makan aja sekalian rokoknya gitu ya. Nah ini nyindir, kurang lebih seperti itu. Tambah saja korban bakaranmu itu dan korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Tuhan tidak sedang memerintahkan dengan sungguh-sungguh orang Yehuda untuk membakar korban persembahan mereka. Karena Tuhan tahu itu diberikan kepada dewa Baal dan dewa-dewa yang lain. Saudara, selanjutnya di ayat 22 sampai ayat 26 Yeremia mengajak orang-orang Yehuda di bait suci yang ia khotbahkan itu untuk boleh mengenang kembali, atau istilahnya itu nostalgia, ya, mengingat memori yang dulu untuk menolong kita menapaki hidup hari ini dan masa depan. Saudara, jangan sampai mereka orang-orang Yehuda lupa, amnesia bahwa dulu Tuhan pernah menyelamatkan mereka, nenek moyang mereka dari tanah tempat perbudakan yang hina itu. Di Mesir orang Yehuda, orang Israel diperlakukan seperti binatang, seperti budak yang tidak ada harganya. Kemudian mereka dibeli, ditebus, diselamatkan oleh Yahweh itu. Dan saat ini Yeremia berkhotbah menyampaikan kepada orang Yehuda, tolong jangan dilupakan. Saudara, ada kalanya kalau kita itu ya lupa dengan history, lupa dengan sejarah, hidup kita hari ini itu menjadi kacau. Ini mirip-mirip seperti kalau mungkin di dalam relasi suami istri, pasangan kita ya, ada kalanya cekcok, bertengkar, kan gak selalu ya, gak ada gading yang tidak retak. Pasti di dalam kehidupan rumah tangga itu ada cekcoknya. Maka biasanya, saudara, ini yang biasanya saya lakukan juga ya. Ini saya sarankan deh buat bapak ibu saudara yang rumah tangganya mungkin hari-hari ini kurang adem ayem gitu. Ada kalanya kita tuh perlu ngajak pasangan kita ke tempat-tempat yang dulu kita pernah kunjungi sama dia. Tempat makan dulu misalnya. Dulu sekalipun mallnya udah tutup, lewatin aja. Dulu kan kalau zaman orang PDKT-an mungkin bukan di PTC, belum ada ya. Delta, Tunjungan ya. Ngajak ke tempat makan, nostalgia, mengingat kembali memori-memori itu. Loh, itu menolong saudara. Menolong kita untuk bisa tahu apa yang sudah pernah dialami bersama, sudah pernah dinikmati bersama dengan pasangan kita. Saudara, orang Israel, orang Yehuda pada waktu itu diajak oleh Tuhan untuk mengenang kembali memori mereka pada waktu Allah, Tuhan perjanjian itu menyelamatkan mereka dari Mesir. Saudara, orang yang seringkali hidupnya kacau, amburadul hari ini, itu mungkin karena mereka lupa akan pertolongan, penyertaan Tuhan di waktu yang lampau. Saudara, jangan terburu-buru melupakan momen, kenangan. Kalau bisa ada kenangan baik itu dijepret, difoto supaya kita tetap ingat ya. Saudara, kebaikan Tuhan yang kita alami hari ini, abadikan itu. Siapa tahu 5 tahun ke depan, waktu saudara dalam kehidupan situasi yang tidak baik, itu akan menolong kehidupan kita. Mungkin bukan saat ini, tapi waktu kita mengalami kesulitan, itu akan sangat helpful. Saudara, make your memories with God. Bangunlah, buatlah memori-memori yang indah itu. Abadikan itu. Apalagi kalau saudara merasakan kebaikan Tuhan hari ini. Saudara, jangan sampai kita itu seperti orang Israel. Lupa kalau dulu itu pernah ditolong oleh Allah waktu mereka menjadi budak di Mesir. Sekali lagi saudara, Allah mengingatkan orang Yehuda, hei, kamu dipilih, kamu diselamatkan bukan supaya kamu nanti bisa memberikan persembahan kepada aku. Ini bukan model Allah transaksional saudara. Hari-hari ini kan banyak orang punya konsep tentang Tuhan, Tuhan yang transaksional. Aku melakukan ini supaya kamu melakukan itu. Atau dibalik, kamu ngasih perpuluhan misalnya.
nanti aku akan memberikan 100 kali lipat kepada Anda. Nah, saudara, Allah Yahweh, Allah perjanjian, bukan Allah model transaksional seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itulah yang diingatkan lewat Yeremia. Sekali lagi saudara, Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan orang Yehuda. Hei, kamu dipilih, kamu diselamatkan. Bukan supaya kamu memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Bukan. Tapi supaya mereka, orang-orang Yehuda, bisa berelasi, mengenal Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar, yang menyelamatkan hidup mereka dari tempat perbudakan. Saudara, bahkan lebih jauh ya, kalau kita flashback kembali ke Ulangan pasal 7. Ini mirip-mirip ya. Hari ini Yeremia pasal 7, ini Ulangan pasal 7. Ulangan pasal 7 ayat 6. Dikatakan di sana apa? Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Perhatikan ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan itu terpikat oleh kamu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini orang Israel yang paling kecil dari segala bangsa? Saudara, perhatikan ya ayat ini ya. Allah mengingatkan orang Israel, hei, kamu tuh dipilih bukan karena jumlahmu tuh banyak, bukan karena gagahmu, tapi karena belas kasih, bukan karena transaksi. Tuhan gak dapat apa-apa dari Israel kalau boleh jujur. Bahkan ini kan dablek orang Israel ini. Udah ditolong, udah diselamatkan, ngelama saudara. Dikasih tempat tanah perjanjian, ya tanah Kanaan, dinikmati, malah hidupnya serupa dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ironi sekali saudara. Ulangan pasal 7 kemudian di ayat 8 dikatakan, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Saudara, sekali lagi, Yahweh, Allah perjanjian itu mengingatkan kepada orang-orang Yehuda, hei, kamu tuh dipilih bukan karena gagahmu, tapi karena aku ini mengasihi kamu dan memegang sumpahku, perjanjianku dengan bapamu itu Abraham. Ya, oleh karena itu aku menyelamatkan engkau dari tempat perbudakan. Saudara, sekali lagi, sejak perjanjian lama sudah ada yang namanya berita anugerah. Ini bukan hanya ada di dalam perjanjian baru. Soalnya saya masih menemukan saudara, ada orang yang mengatakan, oh kalau di dalam perjanjian lama manusia itu diselamatkan oleh Taurat. Perjanjian baru manusia itu diselamatkan dosanya karena korban penebusan Kristus. No saudara, Taurat itu merujuk pada Kristus. Justru pada waktu diberikan hukum Taurat, orang Israel sadar, saya tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Saya butuh yang namanya penebusan. Saya butuh janji mesianis itu. Bahwa suatu hari kelak, suffering servant itu, di dalam Yesaya dikatakan apa? Akan ada seorang hamba yang menderita. Semua penyakit kita ditimpakan kepada hamba yang menderita itu. Dan di dalam perjanjian baru kita tahu bukan? Siapa hamba, the suffering servant yang dimaksudkan oleh Yesaya. Dialah Kristus. Saudara, di dalam perjanjian lama Tuhan mengingatkan ada anugerah. Engkau dipilih bukan karena kebaikanmu. Engkau dipilih bukan karena gagahmu. Engkau dipilih semata-mata karena belas kasihan dari Tuhan. Bukan supaya Tuhan mengadakan transaksi saudara. Jadi kita juga jadi orang Kristen hari ini jangan terlalu GR. Jangan sampai oh Tuhan tuh menyelamatkan hidup saya supaya Tuhan itu bisa berkarya lewat hidup saya. Saudara, Tuhan kalau nggak berkarya lewat hidup kita, dia bisa pakai juga hidup orang lain. Bahkan saudara kalau baca di dalam perjanjian lama, umat non Israel pun dipakai oleh Tuhan. Dipakai tapi belum tentu dikenan oleh Tuhan. Ya, orang Babel dipakai untuk menghukum orang-orang Israel. Menjadi alat tangan penghukuman
di hadapan Tuhan. Saudara, orang Yehuda diingatkan bahwa mereka diselamatkan, dan setelah mereka diselamatkan itu, Tuhan kemudian berusaha membangun relasi covenant, relasi perjanjian bersama dengan orang Israel. Taurat Tuhan diberikan, bait Allah didirikan sebagai tempat beribadah, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, tapi yang menjadi inti persoalannya pada waktu itu bukan karena orang Israel tidak melakukan ritual keagamaan mereka. Bukan, mereka masih punya bait suci. Mereka masih melakukan ritual keagamaan mereka. Apakah mereka masih memberikan korban persembahan? Masih. Tapi yang jadi persoalannya ialah mereka melakukan itu dengan hati yang degil. Saudara, persoalannya adalah hati mereka yang tidak lagi mau taat menyembah hanya kepada Tuhan perjanjian itu. Saudara, bulan kemarin kalau saudara ingat, saya pernah mengatakan satu kalimat, the heart of human problem. Inti dari masalah manusia is the problem of human heart. Jantung masalah kita itu adalah masalah hati kita. Demikian juga yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Saudara, jadi saya kira jangan sampai saudara dan saya hari ini, kita gereja Tuhan hari ini, jatuh di dalam dosa yang sama. Jatuh di dalam kedegilan hati yang sama seperti orang Yehuda pada waktu itu. Mereka datang ke tempat ibadah, ikut ibadah seperti kita hari ini, hari Minggu. Memberikan persembahan, nanti Natal juga ikut pelayanan. Natal juga datang, konon katanya Natal itu gereja paling rame ya, gitu ya. Nanti kita lihat aja gitu ya. Nanti Natal datang, persembahan beri. Bahkan mungkin ada yang terlibat di dalam pelayanan. Tapi kita lupa satu hal yang paling penting. Membangun relasi pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, apa yang saudara lakukan ketika tidak ada orang lain yang melihat kehidupan saudara di rumah? Tuhan melihat. Saudara, apa yang saudara lakukan di malam sebelum tidur? Tuhan melihat. Saudara, apa yang saudara lakukan setelah saudara bangun pagi? Apakah doa? Apakah merenungkan firman Tuhan? Atau melihat yang lain terlebih dahulu? Saudara, jangan sampai kita melakukan aktivitas rohani, semuanya kita katakan bagi Tuhan, tapi kita tidak mengenal Tuhan. Saudara, jangan sampai kita melakukan banyak hal untuk Tuhan, kita banyak ngomong tentang Tuhan, talking about God, but not talking with God. Tidak berbicara dengan Tuhan itu sendiri. Saudara, mari kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai saudara itu ada di dalam kehidupan kita. Mari bangun itu dari hari ke hari. Mungkin itu tidak mudah, karena itu perlu membangun kebiasaan, habit yang sudah lama tidak terbangun. Mungkin kita ada yang lahir di keluarga non-Kristen, papa mama kita tidak pernah mengajarkan kita tentang berdoa, membaca firman dan seterusnya. Saudara, bangun itu mulai hari ini. Konon katanya kalau dilakukan 2 minggu berturut-turut, itu moga-moga bisa menjadi kebiasaan yang baik. Saudara, celakanya lagi ya, jangan sampai kalau kita itu jatuh juga seperti orang Yehuda pada penyembahan berhala. Dulu penyembahan berhala itu identik dengan patung-patung. Hari ini tidak harus loh, saudara. Hari ini ada yang disebut berhala-berhala modern. Apa itu, saudara? Entah itu uang, karir, seks, harga diri kita bahkan. Manusia semakin maju peradabannya, semakin ini ya, penyembahan berhala semakin advance, saudara. Gak perlu bikin patung lagi, diri sendiri bisa jadi berhala, saudara ya. Saudara, hati-hati dengan berhala yang ada di dalam hati kita.
John Calvin itu pernah mengatakan ya, hati manusia itu seperti pabrik berhala. Kenapa? Karena saudara dan saya itu diciptakan sebagai makhluk yang menyembah. Pasti kita menyembah sesuatu. Kalau kita tidak menyembah Allah yang benar, maka kita pasti akan menyembah yang lain yang bukan Allah. Dan itu berimplikasi pada perilaku dan kebiasaan hidup kita sehari-hari. Saudara, hati-hati dengan berhala-berhala modern. Mungkin kita bisa tetap datang beribadah seperti hari Minggu ini. Natal nanti kita ikut, pelayanan kita terlibat. Tapi bukan Tuhan yang kita cari. Hati-hati sekali, saudara. Sebab berhala itu akarnya ada di dalam hati kita yang haus, kosong, dan belum diisi oleh kasih Kristus. Saudara, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita juga memiliki mentalitas transaksional. Saya melakukan A supaya Tuhan bisa kasih saya itu B. Kalau saya rajin beribadah, saya rajin berdoa, bahkan kalau bisa kayak 6 kali dalam sehari, ya, maka Tuhan akan memberkati usaha saya. Tidak ada jaminannya, Bapak Ibu Saudara. Yang powerful itu Tuhannya, bukan doanya. Saudara, percuma doanya banyak, tapi selalu egosentris, berpusat pada diri kita sendiri. Mari kita mengevaluasi apa yang selama ini menjadi pokok-pokok doa pribadi kita. Saudara, karena itu mari sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mendengar nasihat dari firman Tuhan hari ini. Mari kita melayani karena kasih, bukan untuk bertransaksi. Mari kita memberi, kalaupun kita memberi, entah itu dana, daya, apapun yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Kita memberi karena kita bersyukur, bukan untuk kita mengukur. Saudara, pastikan hari ini apapun pelayanan kita, apapun yang kita berikan kepada Tuhan, itu karena kita mengasihi dan mau mengenal Dia, mau memuliakan Dia. Apapun yang kita bawa di hadapan Tuhan, waktu kita, keterlibatan kita di dalam dunia pelayanan, bahkan materi kita, uang yang ada di dalam harta benda yang ada pada kita, yang kita persembahkan itu di gereja Tuhan, waktu, tenaga dan seterusnya, saudara, itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan untuk kita mengukur, kalau saya kasih ini kira-kira saya dapat apa ya dari Tuhan. Kalau saya kasih nominalnya sekian, kira-kira Tuhan balesnya apa ya. Kalau saya nggak punya materi, saya kasih 6 jam saya untuk Tuhan, waktu saya, kira-kira berkat apa ya yang saya dapat dari Tuhan. Saudara, jangan pernah mental transaksi dengan Tuhan. Orang Yehuda menyembah Baal, menyembah dewa-dewi secara pragmatis pada waktu itu. Karena mereka punya mentalitas transaksional. Yahweh, Allah perjanjian, tidak bisa memberikan yang mereka inginkan. Keinginan duniawi mereka tidak terpuaskan, sehingga mereka mencari yang lain. Saudara, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa yang sama. Sekali lagi, saudara, pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bisa melayani karena kasih, kalau kita bisa memberi karena bersyukur, bukan karena kita mau mengukur, itu semua karena kita sudah dilayani terlebih dahulu oleh Kristus. Dia yang melayani kita terlebih dahulu sebelum akhirnya saudara dan saya dipanggil untuk melayani Dia. Dia yang memberi pemberian yang terbaik, yaitu dirinya sendiri bagi pengampunan dan penebusan dosa kita. Sebelum pada akhirnya kita juga memberi diri kita bagi Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, Allah melakukannya terlebih dahulu bagi kita sebelum kita melakukan apa-apa bagi Tuhan. Saudara, apalagi kalau kita mengenang kembali, bernostalgia
seperti orang Israel pada waktu itu diajak untuk bernostalgia. 2000 tahun yang lalu, saat dimana Allah bukan hanya datang di tengah-tengah dunia yang berdosa ini untuk menyatakan dirinya kepada kita. Bukan hanya itu, saudara, Yesus rela untuk menderita, mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Harusnya kita dihukum, harusnya kita terkutuk, tapi seluruh penghukuman itu ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Saudara, hari-hari ini kalau kehidupan rohani kita itu tampaknya kering, mari kita bernostalgia, mengenang kembali karya Kristus 2000 tahun yang lalu. Yesus datang ke dunia ini, mati bagi dosa saudara. Ia menyelamatkan hidup kita. Jangan pernah kita menggantikan kebenaran Allah ini dengan ketaatan agamawi kita, persembahan kita, pelayanan kita. Sekali lagi, bukan karena itu tidak penting. Itu penting, tapi itu harus diletakkan dengan motif kasih dan bersyukur. Saudara, pandanglah pada salib Kristus. Ketika hidupmu berat, ketika hidupmu tampak kering, ingatlah, mari kita mengingat dan tidak jemu-jemu untuk terus mengingat Allah sedemikian mengasihi kita di dalam karya penebusan Kristus. Sehingga semua kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Soli Deo Gloria. Amin. Mari tundukkan kepala dan saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur akan kebenaran firman Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami pagi ini. Kami rindu Tuhan, kami boleh memahami firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ada di antara kami mungkin Tuhan yang datang ke gereja ini dengan hati yang kering, hati yang haus. Segarkanlah kami, penuhilah hati kami yang lapar dan haus itu akan firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan juga di dalam kebenaran. Kami rindu Tuhan, hidup kami memuliakan Engkau dari hari ke hari, bukan memuliakan yang lain. Kami rindu Tuhan, Engkau terus senantiasa hadir bahkan di dalam keberdosaan dan di dalam kelemahan kami. Engkau menyucikan kami dari hari ke hari sehingga kami boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya penginjil Hendra. Mari kita baca New City Catechism yang ke-13. Apakah ada orang yang dapat mengikuti hukum Allah dengan sempurna? Mari kita siapkan yang terbaik untuk kita persembahkan dengan motivasi yang benar karena kita mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan persembahkan dengan perasaan yang sukacita. Amin. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih Tuhan telah meneguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami terus boleh hidup, bukan lagi main-main dengan hidup kami, tapi sungguh-sungguh fokus untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh terus menggali kebenaran firman-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami boleh juga kami berkati. Dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, boleh mengenal Engkau Tuhan, melalui kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh menjadi surat yang terbuka, biar orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengetahui siapa yang kami sembah, siapa yang kami andalkan dalam hidup kami. Dan biarlah sekali lagi tiba saatnya nanti amanat agung itu boleh terlaksana. Tuhan terima kasih karena kami masih boleh mempersembahkan apa yang kami miliki untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami persembahkan boleh dikelola oleh majelis untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Bapak kami juga berdoa untuk pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan di negara kami.
Tuhan, kami berdoa biar apapun perbedaan pilihan yang ada dalam masyarakat tidak menyebabkan huru-hara, tidak menyebabkan kerusuhan, dan siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun setiap proses dari awal hingga pada akhirnya, agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan, dan yang terutama Indonesia tetap dalam campur tangan Tuhan. Indonesia tetap damai, dan kota kami terutama Surabaya tidak ada hal-hal yang menakutkan dan mencekam Tuhan. Dan biarlah seusai pemilu kami boleh tetap bersaudara sekalipun berbeda pilihan atau pandangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas ibadah yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya untuk nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Udayana. Puji Allah sumber berkat, pujinya ciptaannya, pujinya para malaikat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita pulang ke tempat kita masing-masing. Kita bawa pulang firman Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Milikilah relasi yang benar dengan Dia. Dekatlah dengan Dia menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Lakukanlah tugas tanggung jawab pekerjaanmu dengan baik. Ketahuilah, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa akan memberkatimu. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Semoga Allah sumber dari segala pengharapan akan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan mohon kesediaannya tunggu sebentar untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Shalom Bapak Ibu. Tama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada setiap penata layan yang sudah melayani hari ini, teman-teman yang melayani di musik ya. Terima kasih untuk pelayanannya, kita terus berdoa semoga pelayanan ini boleh terus berkembang. Sonia juga diharapkan ya nanti bisa mulai main ya. Ada pelatihnya drum di sini ya. Di belakang itu ada Sonia ya, mahasiswa UK Petra. Siapa? Nadine kok Sonia ya. Saya ingat minyak goreng Sania jadinya saya nyebutnya Sonia, maafkan. Nadine ya dari UK Petra,
beliau dulu melayani di Siwalankerto, cuma penginjil Luciana bilang, itu coba hubungin Nadine, siapa tahu bisa bantu pelayanan di Kupang Jaya. Nadine-nya bersedia, semoga pelayanan ini boleh terus berkembang ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang melayani hari ini. Terima kasih untuk penginjil Hendra yang boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Boleh maju Pak Hendra? Bapak Ibu gantengan mana? Ayo, wani ngomong gantengan Pak Hendra, aku gondok loh. Enggak, ini 10 tahun yang lalu diri saya, ya kan? 10 tahun yang akan datang, Pak Hendra juga akan menjadi lebih baik. Dan doakan yang muda-muda ini boleh terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tahun depan mau dijadwal berapa kali khotbah? 5 kali ya. Ya 5 kali Pak Hendra, titip salam ya untuk ke majelis BCS, 5 kali permintaan ya. Di atas juga ada Pak Samuel ya yang melayani di sekolah. Doakan kami ini Bapak Ibu ya, Pak Julius supaya kami boleh melayani. Ada Pak Adi juga melayani ya. Kita berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh terus disampaikan dengan baik. Terima kasih Pak Hendra untuk pelayanannya ya. Terima kasih. Pak Hendra ini melayani juga mengajar di UK Petra Bapak Ibu ya. Jadi kalau ben Rebo kami ngajar sama-sama, kita ngobrol ya. Tapi karena saya senior ya saya minta dia yang traktir saya ya kan. Itu kan selalu ada pajaknya ya. Ndak itu bercanda Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terima kasih untuk dukungan dan doa Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan untuk live streaming Bapak Ibu kita sudah tidak adakan pas jam 9:30. Kenapa? Karena yang nonton cuma 1-2. Biasanya yang nonton siapa? Saya Bapak Ibu. Kalau saya datang ke gereja YouTubeku tak pasang, ya itu salah satunya saya gitu kan supaya akeh nonton. Tapi direkam, sorenya akan di-upload sebagai dokumentasi. Barangkali Bapak Ibu ingin mendengarkan kembali khotbah dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Natal nanti ada online nih Pak Chandra, ora ono. Semuanya onsite. Ojo males. Saiki wis ora usum online, semuanya onsite. Ya, saya ingin menyampaikan Natal PW hari Jumat jam 5 sore. Tanggal berapa? Tanggal 8. Ibu-ibu, enggak usah bapak-bapak, diharapkan datang. Ya, mengajak temannya. Lalu Natal sekolah minggu tanggal 9 hari Sabtunya jam 4 sore sampai selesai. Dan hari itu kita akan mengundang tim dari STT Saat untuk memainkan drama musikal. Jadi diharapkan yang punya cucu ya bisa daftar dulu, ngomong dulu ya supaya bisa disiapkan. Karena Natal itu nanti gabungan dengan sekolah ya, jadi akan pasti sangat rame ya. Lalu Natal Youth hari Sabtu depannya tanggal 16 Desember jam 4 sore. Ibadah malam Natalnya itu tanggal 24 Desember, itu pas jatuh hari Minggu. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Kita tidak ada ibadah pagi, langsung kita ibadah sore hari mulai jam 4 sore ya, atau jam 5 nanti saya ya antara jam 4 jam 5. Jadi diharapkan jangan keliru. Loh aku wis teko 9:30 kok gerejone kancingan. Ya iya dikancing wong gono ibadah. Ya jadi tanggal 24 Minggu Advent yang keempat sekaligus kita memperingati malam Natal, ibadahnya antara jam 4 jam 5 ya, jam 5 sore. Besoknya Natal tanggal 25 hari Senin. Ojo ngomong aku kerja, iku pasti tanggalane abang. Nek tanggalane gak abang, celon aku tak tekon nih omahe tak kelir abang tanggalane ya. Selawe tanggal 25 ibadahnya jam berapa? Jam 9 pagi. Ya, tutup tahun diingatkan kita tetap ada ibadah itu juga hari Minggu jam 9.30. Nah, kita akan adakan makan siang sederhana bersama. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar segera mendaftar. Mau bawa minuman tok Pak Chandra. Pak Chandra nggak apa-apa, kunyit asem. Ya gak apa-apa, ya toh.
aku nggawa bakwan, ya gak apa-apa, daftar dulu supaya ojo kok nggawa bakwan sak gereja nggawa bakwan kabeh. Nah, daftar itu tujuannya supaya kita bisa koordinasi dengan baik. Ya, bisa mendaftar ke Ibu Yusi, hari ini tidak datang, nanti bisa di WA atau ke Melani, ya istrinya dari Pak Daniel. Ya, Melani juga enggak ada ya. Boleh daftar ke Bu Wen-wen, ya, boleh daftar ke saya. Lek daftar ke saya, daftari 50 porsi Pak, tambahno aku 10% gawe aku ya. Oke. Terus kita lihat lagi. Nah, penyerahan anak sudah ada 2 yang mendaftar. Diharapkan bagi yang mau menyerahkan anaknya tanggal 17 Desember segera masukkan namanya supaya minggu depan dan 2 minggu lagi bisa diumumkan berturut-turut di hadapan jemaat ya. Nah, Bapak Ibu, kalau yang lalu itu kan gambare macam-macam merek ya. Nah, makanya tadi saya ngomong Nadine itu Sonia ya, dadakno namanya Nadine karena minggu ini saya ngurus beras Sania ini Bapak. Nah, ini saya ceritakan begini Bapak Ibu ya. Ibu Wen-wen itu ditawari beras merek Sania dan minyak Sania dengan harga khusus, tapi mesti ngambil 150 paket. Nah, sementara paketnya saiki 85 anai gurun toto. Terus kemudian, ya apa? Dijopok enggak? Dijopok. Ini kesempatan. Engko lek gak payu ya apa? Didol dengan harga murah, betul enggak? Ya, tapi saya tidak menyarankan beras yang sudah dibeli dijual dengan harga murah. Saya beriman lebih dari 150 paket. Ya. Kita sudah pesen 150 paket dan kita tembusin ke PT Wilmar yang ada di Gresik, Bapak Ibu. Yang lalu saya sempat kerungkut Bapak Ibu, ketemu kunci mas, minyak goreng kunci mas. Tak tekoi Bapak Ibu, aku masuk di pabrike, numpak sepeda motor disemprit satpame. Prit, modon. Loh, gak ngerti pendeta dikon modon ya. Wah, awas kon ya. Tak kutuk jadi kodok. Saya tuntun sepeda motor saya gitu ya. Saya parkir. Saya mau tanya, kalau mau beli minyak harga murah itu di mana? Oh Pak, di sepanjang, bukan, di Aloha, kantornya di jalan apa begitu ya, di sana. Aku mau minta CSR barangkali dapat, begitu kan? Nah, puji Tuhan, ini kita lagi berkirim surat ke PT Wilmar, kita minta potongan harga khusus. Supaya apa? Bapak Ibu tahu ya, beras itu naik terus, gaji kita enggak naik-naik, ya toh. Sekarang sudah 72 Bapak Ibu. Minyak itu juga naik gitu kan. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang di sekitar ini. Oleh karena itu doakan supaya target 150 itu bisa terkumpul. Ya. Satu enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Doakan, kita masih menanti kabar gembira ini. Ya. Jadi kami lagi menunggu jawaban dari PT Wilmar. Semoga jawaban doa itu bisa dijawab oleh Tuhan ya. Diharapkan Bapak Ibu segera berpartisipasi. Saya berdoa bukan 150, 250. Tahun lalu target saya 150, terkumpul 220, betul enggak? Padahal itu masa pemulihan pasca pandemi. Tahun ini bisa enggak? Bersama dengan Tuhan kita sama-sama pasti bisa ya. Oleh karena itu 1 paket gak apa-apa, 2 paket gak apa-apa. Tidak dilihat paketnya seperti yang dikatakan oleh Pak Hendra. Yang penting kita tahu kita punya relasi dengan Tuhan ya. Oke. Nah, ini puji Tuhan ya. Ada yang sudah inden tapi belum di DP ya kan. Ada yang sudah lunas. Nah, gak apa-apa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh doakan, gumulkan. Tapi ojo suwe-suwe, soalnya beras yang mesti bayar ya, tanggal 10 batas akhir pengumpulannya. Oke. Oh, si ono ya dadakno ya. Oke. Persekutuan doa Rabu ini online. Ya, online ya. Online. Ini minggu keberapa ini? Minggu keempat ya. Oh, onsite ya. Minggu depan tanggal Desember ya. Oh, wes tanggal 1. Jadi onsite doanya di gereja. Ya. Oke. Terus jimpitan sosial, Bapak Ibu saya berharap begini. Kalau biasanya dari paket sembako itu kan sebagian diberikan kepada jemaat, betul ya?
Saya berharap nanti jimpitan sosial ini yang diberikan kepada jemaat free. Sementara paket sembakonya kita memang bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar gereja. Jadi jemaat tetap dapatnya sama, betul ya. Jadi tolong doakan kita saling bertolong-tolongan di dalam menanggung beban. Saya kemarin dapat berkat Bapak Ibu. Ya, ada berkat untuk para hamba Tuhan dari sebuah gereja, dapat beras 10 kilo, terus kemudian dapat minyak. Apakah saya makan sendiri? Enggak, tak bagikan ke orang lain. Supaya apa? Kita itu tidak menjadi seperti laut mati, Bapak Ibu. Cuma terima, kumpulkan, akhirnya kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi ayo kita sama-sama berbagi di masa-masa seperti ini. Nah, mobil gereja tolong terus doakan supaya ada kemajuan. Gak apa-apa Bapak Ibu saulan 500, bersyukur. Ya, saya berdoa berharap ketemu sing duwe Suzuki Bapak Ibu ya. Kalau iso aku ngomong, Pak kami lagi bergumul, siapa tahu Pak Chandra perlu berapa mobil gitu kan. 1 pickup, 1 untuk mobil jemaat. Pickup gawe apa? Ngangkati sembako, ngirim sembako ya toh. Siapa tahu ya, tolong doakan. Terus lagi ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu jaga kesehatan ya di masa-masa seperti ini. Bapak Ibu lihat saya kurusan atau tambah gemuk? Hah? Tambah gemuk ya? Berarti kasih dotakon kalau gitu ya. Baju saya ini sudah muat semua Bapak Ibu. Artinya saya kurusan, tapi berat badannya itu tetap Bapak Ibu. Saya ngomong sama semua, ojo-ojo gara-gara kita bendino sauna ya kan. Saya nyetriko keringetnya Bapak Ibu, wah kayak ngeresi oma keringetnya wake, jadi dibakar Bapak Ibu, lemaknya jadi entek. Ya puji Tuhan lah ya, saya bisa menyaingi Pak Hendra begitu kan. Jaga kesehatan supaya tanggal 24, tanggal 25 kita masih bisa ibadah sama-sama ya. Jangan sampai nanti tanggal 24 loro, 25 loro, 31 loro. Kemana-mana pakai masker, jaga kesehatan supaya kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.